dia punya hak untuk mengklarifikasi seperti itu, dia hak dia. Sejauh ini kita udah menjawab juga. Dia mesangka masalah mengenal saya gitu kan gitu. Kita di situ Sinar PD pun udah mengeluarkan foto kebersamaan kita, udah ada di situ. Jadi kan otomatis sudah terjawab sebenarnya itu, bahwa saya memang rupanya mengenal gitu. Seperti kan dia menyangkalnya bahwa dia tidak ada kedekatan dengan saya. Sinar PD udah menjawab sendiri juga di situ sebenarnya. Di situ. Dan di situ juga udah wawancara dia sama orang sekitar rumah. Sinar PD waktu itu. Jadi kalau aku bilang, kalau dari aku jawabannya dari si bilang itu udah ada sih sebenarnya jawabannya. Dari situ juga udah ada jawabannya, bahwa kita dia menyewa rumah ya, seperti yang nyari rumah itu sendiri kan orang yang dikenal dia, bapak itu gitu. Jadi ya aku bilang, kalau dibilang sama dia tidak mau nyewa itu rumah untuk dia, kenapa aku ada di dalam rumah itu? Kan fotonya ada di dalam rumah itu, saya lagi bersama dia di dalam rumah itu di hari itu. Kak, kalau untuk barang bukti nantinya, apakah barang bukti itu yang video-video atau foto-foto itu aja, atau ada barang bukti lain yang nantinya akan kakak serahkan ke kepolisian ya pada saat pemeriksaan mungkin? Sejauh itu yang kita keluarkan, yaitu itulah menjadi ya saat ini bukti sama kita, terlepas nanti ada bukti-bukti yang lain. Setelah sempat reda selama 2 bulan, akhir April 2022 lalu, kasus dugaan pemerkosaan dan penipuan yang dialami Cut E alias Intan dan Jakaria kembali menjadi buah bibir. Ini bukan karena proses hukum kasus memalukan itu berlanjut ke pengadilan. Sebaliknya, Cut E alias Intan dan Jakaria akhirnya memilih untuk berdamai. Cut E alias Intan merupakan seorang ibu rumah tangga berstatus janda, sementara Jakaria seorang pria beristri dan oknum pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sebelumnya kedua insan berlainan jenis ini dan tanpa ikatan pernikahan sempat bersiteru hingga bermuara di Polda Aceh. Rabu 2 Februari 2022, Cut E secara resmi melaporkan Jakaria ke Polda Aceh terkait dugaan penipuan dan pemerkosaan. Hari itu, dia didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Banda Aceh. Laporan disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT berdasarkan nomor STTLP-2-2-2022-SPKT-Polda Aceh tanggal 2 Februari 2022 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ia melaporkan Jakaria tentang peristiwa dugaan penipuan dan pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 2, 3, dan 23 Oktober 2021 di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Kodrat, ketika itu kepada Modus Aceh membenarkan bahwa Cut E telah membuat laporan terhadap Jakaria ke Polda Aceh. Kodrat menjelaskan, setelah pihaknya menceritakan kronologi kejadian kepada penyidik Polda Aceh, ditemukan pidana lain selain pemerkosaan, yaitu penipuan. Kata Kodrat, sebelumnya mereka punya opsi melaporkan kasus ini ke Polda atau ke Polres Pidi karena tempat kejadian perkara ada di beberapa kabupaten kota, tapi akhirnya memilih Polda untuk langkah hukum selanjutnya. Ketika itu, Cut E alias Intan mengaku berulang kali mendapat perlakuan tak senonoh dari Jakaria, berdalih ingin membantu masalah administrasi putranya yang berumur 10 tahun untuk masuk ke Yayasan Darul Aitam di Pidi Jaya yang dipimpin Jakaria. Tragisnya, Jakaria justru memanfaatkan kelemahan Cut untuk diajak ke Sabang, dan di sanalah dia berjanji untuk membahas keringanan masalah administrasi bagi anak Cut E untuk dapat ditampung di Yayasan Darul Aitam di Pidi Jaya. Lalu terjadilah perbuatan tak senonoh. Kejadian itu rupanya tak hanya sekali, tapi di beberapa tempat. Sebut saja di Sabang, Senin 4 Oktober 2021. Saat itu, Jakaria sedang mengikuti kegiatan modernisasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tahun 2021. Satu hari sebelum mereka tiba di Sabang atau Minggu 3 Oktober 2021, Jakaria, ungkap Intan, menginap di kamar salah satu hotel di Banda Aceh. Kasus tak senonoh ini pun
akhirnya terkuak ke publik melalui media pers hingga viral di media sosial. Merasa privasi terganggu dan perbuatannya terkuak, Jakaria tentu tak tinggal diam. Apalagi Cut telah melaporkan dirinya ke Polda Aceh. Lalu Jakaria mencari jalan untuk membungkam kasus ini. Salah satunya mengajak Cut untuk berdamai. Tapi itu tidak gratis. Kabarnya Jakaria terpaksa merogoh kantong 100 juta rupiah untuk Cut E sebagai uang damai. Laman media online sinarpidi.co pada 27 April 2022 lalu mewartakan Cut E alias Intan telah berdamai dengan Jakaria karena uang 100 juta rupiah. Tapi kepada media itu, Intan menapik. Katanya bukan damai karena uang, tapi karena arahan dari orang tua kampung, kata Intan pada sinarpidi.co Minggu 24 April 2022. Selanjutnya, Cut E alias Intan pun mencabut laporannya di Polda Aceh. Ini diakui Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Banda Aceh, Sahrul. Katanya Intan memang telah mencabut surat kuasa pada Kamis 14 April 2022 dengan alasan telah terjadi perdamaian. Sebelumnya Jakaria mengirim hak jawab atau klarifikasi kepada redaksi sinarpidi.co tanggal 23 Januari 2022. Kata Jakaria, dasar penerimaan anak asuh yang dimasukkan ke panti asuhan Darul Aitam miliknya harus memiliki syarat-syarat. Di antaranya surat keterangan yatim atau fakir miskin dari kecil atau kepala desa, KTP, kartu keluarga, BPJS, dan akte kelahiran. Selain itu, anak asuh terdaftar pada sekolah atau madrasah yang ada di kawasan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Saat Intan ingin mendaftarkan anaknya ke panti asuhan, ungkap Jakaria, ternyata tidak memiliki kelengkapan administrasi tersebut, sehingga mereka berjanji akan melengkapinya di kemudian hari. Masih kata Jakaria, anaknya juga pernah mendaftar di Min 1 Pidijaya, tapi tidak diterima. Ini disebabkan mereka tidak memiliki surat pindah, buku laporan pendidikan, dan NISN sebagai referensi. Terkait dasar pengeluaran anak Cut alias Intan dari panti, menurut Jakaria, setelah dirinya beberapa bulan dihubungi pekerja sosial dari Kementerian Sosial yaitu UMAM, termasuk pengaduan dari ayah si anak kepada Menteri Sosial RI di Jakarta. Selanjutnya, pihaknya bermusyawarah bahwa anak ini adalah pelarian yang dititipkan di panti asuhan tanpa administrasi yang lengkap. Kesimpulannya, anak itu dalam permasalahan, maka diberikan beberapa opsi. Menurut Jakaria, pertama, dikembalikan kepada orang tuanya. Kedua, membuat surat pernyataan bahwa jika sewaktu-waktu anak ini dijemput ayahnya, bukan menjadi tuntutan bagi pihak panti. Ketiga, bisa tetap tinggal di panti, tapi datanya tidak boleh kosong karena tidak ada kelengkapan administrasi atau harus dipenuhi. Ironisnya, Jakaria dalam surat klarifikasinya tidak menceritakan secara detail mengenai mengapa dia mengontrak rumah untuk Intan, serta apa tujuan dan maksudnya. Selain itu, apa alasan dia mengajak Intan ke Sabang, Banda Aceh, dan Takengon, serta bermalam satu kamar. Tapi Jakaria justru membantah bahwa berpergian keluar kota, menginap di hotel bertiga beserta anaknya, dan memaksa Intan untuk berhubungan badan adalah tidak benar. Itu fitnah yang disebarkan CE alias Intan. Begitu tulis Jakaria dari bahagian klarifikasi suratnya itu. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, semudah itukah kasus ini bisa dihentikan tim penyidik Polda Aceh? Direktur LBH Banda Aceh, Sahrul, menyebut pihaknya telah menjelaskan bahwa perkara ini bukanlah pidana yang bisa dicabut atau dihentikan dengan adanya perdamaian. Karena itu, Sahrul tetap mendesak penyidik kepolisian daerah Aceh untuk dapat menuntaskan kasus ini. Dia menilai justru salah jika penegak hukum menghentikan kasus tersebut, apalagi sudah diketahui publik dan terjadi kegaduhan. Sahrul menegaskan, jangan ada kesan bahwa masyarakat biasa berzina dicambuk dan dipertontonkan di depan khalayak, sementara oknum pegawai Kementerian Agama yang berzina tidak dicambuk. Advokat muda itu menambahkan, kekerasan seksual atau perzinaan bukanlah kasus yang bisa diselesaikan secara peradilan adat di tingkat gampung, sebab dua hal itu tidak diatur dalam Kanun Aceh nomor 9
tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat. Lantas, apa kata Cut E alias Intan dan Zakaria terkait perdamaian di antara mereka? Sayangnya, hingga kini, tim redaksi sisi lain belum berhasil mengkonfirmasi dua insan yang kadung diduga berbuat mesum tersebut. Sebab keduanya telah memblokir saluran telepon seluler media ini sehingga tak bisa dihubungi. Namun sejumlah sumber media ini di PD Jaya dan PD mengungkap, sejak awal memang sudah ada indikasi jika Cut E alias Intan meminta sejumlah uang tutup mulut kepada Zakaria. Tapi permintaan tadi tak dihiraukan Zakaria hingga kasus ini terkuak ke media pers dan masuk ranah aparat penegak hukum. Begitupun, akhirnya Zakaria bertekuk lutut dan terpaksa mengeluarkan uang segar 100 juta kepada Cut E alias Intan agar kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.